Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore atau selamat malam untuk kita semuanya. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pengantar manajemen dengan kode MAN 111 ingin menyampaikan suatu materi tentang CSR. Jadi cukup menarik ya. CSR ini tuh ya nanti teman-teman bakal tahu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke inti kasusnya, saya di sini ingin menjelaskan dulu nih, apa sih itu CSR dan mengapa kita harus bahas CSR gitu loh. Nah, jadi kelompok 2 ini atau kelompok saya mengambil artikel yang ditulis oleh Laudia Tisara pada 11 Februari 2021 pada pukul 10.20 WIB. Jadi judulnya itu tentang CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan, simak program milik perusahaan dunia. Oke, jadi sebelum itu saya izin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Aldin Alamsyah dengan NIM C341900003. Dan yang kedua adalah Husnul Lutfiah dengan NIM C34190061. Dan selanjutnya ada Muzaki Atalah C34190041 dan yang terakhir adalah Retno Adianti dengan NIM G541800055. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih CSR itu? Gitu loh. Jadi kami di sudut pandang dua perusahaan. Yang sebelah kiri dari Commission of the European Community, CSR adalah konsep di mana perusahaan memutuskan secara sukarela. Nah, jadi secara bersifat sukarela untuk memberikan kontribusi ke siapa nih? Kontribusi yang pastinya ke masyarakat demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta masyarakat yang lebih baik. Dan yang sebelah kanan dari The World Business Council for Sustainable Development, CSR itu adalah suatu komitmen bisnis gitu loh untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat, lokal, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka kualitas hidup. Nah, teman-teman semuanya dari kedua sudut pandang ini tentang apa itu CSR tidak berbeda jauh ya perbandingannya, sama-sama kontribusi gitu loh. Jadi bisa saya simpulkan bahwa CSR ini adalah suatu program di mana perusahaan itu membuat program yang bersifat sosial gitu loh. Jadi dia ini kayak perusahaan ini membuat program kerja untuk berkontribusi untuk mensejahterakan rakyat dengan lingkungan yang tercipta nyaman dan bersih gitu loh. Oke, selanjutnya. Nah, kepanjangan CSR itu apa sih gitu loh. Jadi respon terhadap segala suatu perubahan. eh, jadi CSR adalah bagian dari rasa tanggung jawab gitu sosial. Jadi di sini teman-teman semua bisa kita simpulkan bahwa setiap kita membangun suatu perusahaan, ya kan, jadi tidak semerta-merta kalian tuh full gitu loh mengambil keuntungan tanpa melihat suatu kondisi gitu loh, tanpa melihat suatu konsumer kalian tuh keadaannya seperti apa gitu loh. Jadi di sini CSR itu datang hadir untuk memberikan suatu apa ya? eh, ini loh lebih ke bisa dibilang sosial ini tuh CSR ini tuh program di mana dia tuh perusahaan ini tuh kayak nggak semerta-merta ngambil keuntungan aja, tapi dia tuh mementingkan konsumernya juga, jadi lebih kayak peduli gitu loh. Nah, jadi CSR ini juga sudah diatur teman-teman dari UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UU PT pasal 1 ayat 3 dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Nah,
Tadi kan sudah saya jelaskan ya apa itu CSR dan teman-teman semoga sudah mengerti apa itu CSR. Jadi bisa saya simpulkan kembali dan saya ingatkan kembali bahwa CSR ini adalah suatu kontribusi perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman serta kesejahteraan masyarakat gitu loh. Selanjutnya kita lanjut ke kasus yang akan kita bahas dari beberapa perusahaan yang sudah kami ambil gitu loh. Oke, dipersilakan untuk Kak Retno menjelaskan dari program CSR Google yang diawali dengan Google. Oke, Kak Retno dipersilakan. Oke, yang pertama di sini ada Google. Menurut Reputation Institute, Google sempat lama menduduki peringkat pertama di dunia untuk program-program CSR-nya. Penerapan transparansi di lingkungan kerja dengan menomorsatukan perilaku yang baik menjadi program andalan perusahaan raksasa yang satu ini. Nah, seperti yang kita ketahui, pandangan terhadap tanggung jawab sosial tersebut ada dua macam, yaitu pandangan klasik dan pandangan sosial ekonomi. Nah, secara sosial ekonomi, perusahaan mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dalam masalah sosial, hukum, dan politik untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Hal-hal tersebut juga menjadi motivasi perusahaan tersebut untuk melakukan CSR, yaitu untuk membentuk brand name atau reputation yang baik, corporate image, dan customer loyalty. Oke, selanjutnya. Ya, yang kedua ada Duracell. Dengan produk baterai yang dikenal bisa diandalkan, Duracell memiliki Power Forward program yang dirancang untuk membantu daerah-daerah yang terkena bencana. Sejak tahun 2011 lalu, program ini telah membagikan hampir 500.000 juta baterai secara cuma-cuma bagi sekitar 34.000 keluarga yang membutuhkan. Bantuan ini juga termasuk akses internet dan tempat untuk mengisi ulang gadget, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan sanak famili. Program kegiatan tersebut juga dikategorikan dalam bentuk public relation, yaitu usaha menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada Lego. Produsen mainan edukasi ini memiliki reputasi yang baik dalam perilaku kerja yang etis, pelaksanaan bisnis yang adil, dan beroperasi setransparan mungkin. Lego memiliki dua program, yaitu Build the Change the Sustainable Material Center dan bekerja sama dengan World Wide Fund atau WWF untuk mendorong lebih banyak lingkungan yang berkelanjutan. Perusahaan ini juga berkomitmen pada tahun 2030 nanti akan memproduksi produk-produk dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, ada Disney. Setiap tahunnya, Disney mempublikasikan laporan CSR-nya, berkisar upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk peningkatan standar kesejahteraan buruh, hidup sehat, perlakuan adil di lingkungan kerja, hingga komunitas. Contoh dari program yang diterapkan adalah standarisasi toleransi tingkat emisi pada taman-taman hiburan. Dan juga Disney telah melakukan donasi sebanyak 100 juta dolar untuk organisasi yang bekerja di bidang perlindungan alam, dan Disney sudah mulai menggunakan panel surya yang diperkirakan dapat menghidupi 2 taman bermain Disney. Semua laporan ini dapat dilihat di website resmi milik Disney yaitu thewaltdisneycompany.com. Selanjutnya. Tadi kita udah membahas tentang program CSR perusahaan-perusahaan dunia. Gimana dengan program dari perusahaan Indonesia? Yang pertama ada PT Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI. Perusahaan ini memberikan 1 unit ambulan kepada PMI untuk transportasi pasien COVID-19 dalam rangka CSR. Selain itu,
Perusahaan ini juga memberikan transportasi bagi siswa dan siswi di Yayasan PAC Autism Center. Transportasinya ini berupa bus sekolah yang bisa digunakan untuk transportasi siswa kurang mampu. Next. Nah, yang kedua ini ada perusahaan Elnusa Petrofin. Perusahaan ini telah melakukan 616 kegiatan CSR ke seluruh Indonesia sepanjang tahun 2020. Apa aja sih programnya? Mayoritas program yang dilakukan ini untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19, seperti pembagian masker, dan penyemprotan disinfektan ke 83 lokasi yang menyebar ke seluruh Indonesia. Selain itu, ada juga program pemberian bantuan berupa 14 buah tenda darurat di 3 provinsi dan 4.283 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Selanjutnya ada juga kegiatan berupa peningkatan fasilitas kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat, dan ada juga peningkatan kebersihan dan penghijauan di lingkungan sekitar. Nah, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga dari presentasi ini ada manfaat yang bisa diperoleh teman-teman. Demikian, terima kasih.